Selamat malam, salam sehat dan bahagia. Adil Katalino, Baju Remin Kak Sarugabas, Sengat Ka Jubata. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Pada kesempatan malam hari ini, saya Kimson SPDGR, calon guru penggerak dari SMK Negeri 1 Samalantan, Kabupaten Bengkayang. Saat ini di modul 3.2 tentang pengelolaan aset oleh pemimpin pembelajaran yang ada di satuan pendidikan secara efektif dan efisien. Pemimpin pembelajaran di satuan pendidikan, baik itu CGP maupun selaku kepala sekolah, di dalam mengelola sumber-sumber daya ataupun aset ataupun semua potensi kekuatan yang ada di sekolah itu sangat diperlukan, ya, karena mengingat untuk menjalankan sebuah ekosistem di dalam sekolah itu kita perlu yang namanya sebuah pengelolaan atau manajemen atau seni manajerial di dalam mengelola sebuah ekosistem yang ada di sekolah. Ya, ekosistem yang ada di sekolah itu tentu pasti ada yang namanya biotik dan abiotik atau lingkungan. Nah, baik biotik maupun abiotik yang membentuk sebuah ekosistem itu tentu ada saling ketergantungan atau interaksi, sehingga di dalam ekosistem tersebut tercipta hubungan interaksi yang baik, ya, yang kondusif, yang dinamis, sehingga tercapailah sebuah tujuan dari sebuah ekosistem. Seperti di dalam lingkungan sekolah, tentu ada visi dan misi maupun tujuan sekolah yang ingin dicapai. Nah, untuk mewujudkan visi dan misi maupun tujuan dari sekolah tersebut, tentu seorang kepala sekolah atau pemimpin pembelajaran itu perlu memiliki kemampuan dalam hal pengelolaan atau manajerial sumber-sumber daya yang ada. Nah, baik. Adapun sumber-sumber daya ataupun aset ataupun kekuatan yang ada di sekolah itu ada 7. Ya, yang pertama itu manusia, kemudian ada sosial budaya, ada fisik atau sarana prasarananya, kemudian ada lingkungan atau alam yang ada di sekitar lingkungan sekolah, kemudian ada aset finansial, kemudian ada aset dari sisi politik, dan yang terakhir itu adalah aset dari sisi sosial. Ya, jadi ada 7. Nah, dari semua kekuatan aset yang ada ini, ya, tentu bagaimana seorang pemimpin pembelajaran atau kepala sekolah dapat memberdayakan, ya, atau yang pertama memetakan terlebih dahulu, memetakan dari ketujuh modal atau aset yang ada ini, kemudian bagaimana memanfaatkannya secara efektif dan efisien untuk kemajuan sekolah maupun kebermanfaatan bagi semua warga sekolah, bagi masyarakat, dan tentunya untuk bangsa dan negara. Nah, tentu mengelola sumber daya
secara efektif dan efisien ini akan sangat bermanfaat untuk uh, pembelajaran bagi peserta didik. Jadi bagaimana ketujuh sumber daya yang ada ini itu kita petakan, kita berdayakan, kita manfaatkan secara efektif dan efisien untuk melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada murid. Selain berpusat pada murid, bagaimana kemudian ini memberdayakan rekan sejawat maupun sumber-sumber daya yang ada baik di dalam maupun yang ada di luar lingkungan sekolah. Kemudian kalau dikaitkan dengan materi-materi sebelumnya di dalam modul program guru penggerak ini, tentu saya melihat bahwa pemanfaatan sumber daya atau modal atau aset ini sangat berhubungan erat dengan bagaimana seorang pemimpin itu dapat mengambil keputusan yang tepat. Ya, karena dari setiap keputusan yang akan diambil itu tentu ini erat kaitannya dengan pemberdayaan 7 aset yang ada di sekolah, supaya di dalam keputusan yang kita ambil itu mempertimbangkan ketujuh kekuatan aset yang ada ini, dan itu sepenuhnya untuk dampak positif untuk pembelajaran yang berpusat pada murid. Nah, kemudian mungkin materi-materi yang lain yang berhubungan di sini adalah tadi itu selain berhubungan dengan pengambilan keputusan, yang kedua itu adalah pembelajaran yang berpusat pada murid. Kemudian tentu ini berhubungan dengan filosofis pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, ya, di mana kita sebagai calon pemimpin yang ada di sekolah tentu kita di dalam memposisikan diri kita ketika kita berada di depan, ya, di tengah maupun di belakang di dalam ekosistem yang ada di sekolah. Ketika kita berada di depan, bagaimana kita ini bisa menjadi sosok yang diteladani, ya, figur yang bisa dicontoh, sehingga setiap keputusan yang akan kita ambil itu tentu akan dihargai dan didukung oleh semua warga yang ada di sekolah. Kemudian ketika kita berada di tengah-tengah rekan sejawat kita, ini lebih kepada peran kita sebagai coach, ya. Kita membersamai, mendampingi sebagai fasilitator. Dalam hal ini tentu kita terjun langsung. Kita tidak hanya memerintah, tapi kita terlibat langsung. Ya, tidak memerintah tapi kita mengajak dan terlibat langsung. Ketika kita berada di belakang, tentu kita akan mendorong, mendukung sepenuhnya, ya, berbagai program yang ada di sekolah, seperti di SMK Negeri 1 Samalantan itu ada 3 jurusan. Setiap program yang ada di setiap jurusan itu kita dukung sepenuhnya, ya, dengan memberdayakan sumber-sumber daya manusia, kemudian tentu aset-aset atau modal-modal yang ada yang lainnya. Kemudian yang terakhir, setelah saya mempelajari modul tentang pemanfaatan aset di satuan pendidikan ini, mungkin yang selama ini yaitu dari sisi politik, ya, modal politik. Mungkin selama ini kita berpandangan, saya pribadi berpandangan bahwa itu hanya akan kita dapatkan ketika kita punya hubungan, ya, atau relasi dengan anggota dewan, ya, baik yang ada di kabupaten maupun yang ada di provinsi. Ternyata tidak sebatas itu, ya. Kita selaku pemimpin di satuan pendidikan, kita punya kebijakan-kebijakan, ya, keputusan-keputusan yang kita ambil. Nah, itu ternyata itu adalah sebuah aset politik juga, di mana kita bisa membuat sebuah keputusan, kebijakan, ya, yang dapat mempengaruhi semua warga sekolah untuk mendukung kebijakan ataupun keputusan yang kita ambil. Itu ternyata juga sudah termasuk di dalam kekuatan aset secara politik.
Nah, mungkin cukup demikian yang dapat saya sampaikan. Koneksi antar materi di modul 3.2 tentang pemanfaatan aset yang ada di sekolah secara efektif dan efisien. Terima kasih. Adil Katalino, baca remin Kak Saruga Basengat Kak Jobata. Selamat malam, salam sehat dan bahagia.